Bapa, kami bersyukur dan terima kasih pada sore ini. Sesuai komitmen kami akan menyampaikan firman Tuhan. Sejauh mana Roh Kudus dapat bawa dengan alat ini, sejauh itu pula kuasa Tuhan akan bekerja, firman-Mu akan didengar, dan firman-Mu akan bekerja mengkamirkan setiap jiwa kami diberkati dengan berkat kuasa firman-Mu Tuhan. Berikan urapan kuasa-Mu kepada hamba-Mu sebagai pembicara, dan kepada setiap kami yang mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara sekalian, jumpa kembali dengan saya, saudara, dari CMC Ephata Victory Ministry dan Marketplace Fellowship lewat FB God is so good dan YouTube channel Pastor Herman Gideon. Kami mempersembahkan saudara khotbah berseri dari Tongkat Gembala pada jam 6 pagi dan sore jam 6 sore, saudara. Sebagai seorang gembala, saya tertarik menyampaikan pesan-pesan dari buku Tongkat Gembala. Di dalam buku tersebut tercantum bahwa penulisnya mengizinkan untuk disampaikan, diajarkan kepada orang-orang yang percaya. Saudara, jam ini kita akan bicara tentang darah Kristus. Saudara, luar biasa buku ini, saudara yang kasih. Penumpahan darah Yesus di kayu salib adalah satu-satunya untuk mendapatkan pengampunan dosa secara total dan tuntas, dan memungkinkan kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke ruang yang maha kudus, saudara yang kasih. Ibrani pasal 9 ayat 22 firman Tuhan berkata demikian. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Haleluya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa harus lewat penumpahan darah, saudara? Karena di dalam darah ada kehidupan. Saudara, Imamat pasal 17 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian kepada kita semua pada sore ini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Haleluya. Saudara, pada saat kita berbuat dosa, saudara, kita mendapatkan hukuman maut. Karena upah dosa adalah maut. Saudara bisa baca dalam Roma pasal 6 ayat 23. Yesus membayar, saudara yang kasih, hukuman itu bagi kita dengan menumpahkan darahnya yang kudus itu. Mati bagi kita untuk menggantikan kita di kayu salib, saudara kasih. Tertumpah darahnya untuk penyucian kita dari segala dosa-dosa kita, saudara. Pendamaian dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan nama atonement. Atonement, saudara kasih. Saudara, atonement itu tersusun dari kata eight, one, and man, yang berarti menjadi satu. Menjadi satu dengan siapa? Menjadi satu dengan Allah, atau berdamai dengan Tuhan pencipta kita. Saudara, Yesus memberikan kehidupan. Yesus memberikan kehidupannya kepada kita dengan penumpahan darahnya di atas kayu salib untuk pendamaian kita, yang memungkinkan kita menjadi satu dengan Tuhan. Darah Yesus memberikan kita arti bahwa kita bukan lagi musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah, musuh-musuh Tuhan, tetapi sahabat-sahabatnya, putra-putranya, saudara, putra-putrinya. Dengan iman kita menerima apa yang telah dilakukannya, yang dilakukan oleh Yesus untuk kita, saudara. Saudara, karena dosa berakibat kepada kehidupan kita. Apa itu, saudara? Yaitu satu, dosa itu berakibat kepada kehidupan kita. Yaitu satu, memisahkan kita dari Allah. Yesaya pasal 59 ayat 2 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu
dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Haleluya. Yang kedua, saudara yang kasih, dosa berakibat kepada kehidupan kita apa, saudara yang kasih? Membuat kita merasa dikejar-kejar bersalah. Merasa bersalah atau dikejar-kejar bersalah, saudara yang kasih. Mazmur pasal 38 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, menguasai pikiranku. Telah menimpa kepala semuanya seperti beban berat, kata Daud. Saudara, yang menjadi terlalu berat bagiku. Itulah lambang dari orang yang dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Itu yang dirasakan oleh orang-orang yang dikejar oleh rasa bersalah. Saudara, sakit kepala, migrain dan sebagainya. Memikirkan kesalahan-kesalahan dosa yang saudara. Itulah akibatnya mengenai kehidupan kita karena dosa-dosa itu, saudara. Yang ketiga, saudara, berakibat membuat setan selalu mendakwa kita. Wahyu pasal 12 ayat 10 firman Tuhan berkata demikian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Haleluya, saudara. Itulah efek akibat dari, saudara, dosa yang mengakibatkan ke dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Yaitu kita dikejar-kejar oleh dakwaan yang dilakukan oleh setan, iblis. Melalui jiwa kita, pikiran kita, dia selalu mendakwa. Bahkan dia bisa mendakwa di hadapan Allah, menyatakan kita orang yang berdosa, kita orang yang bersalah dan sebagainya. Tapi hari ini kita mendengar berita yang luar biasa. Bahwa darah Yesus telah mengalahkan itu semua, saudara. Yang keempat, saudara yang kasih. Dampak dari dosa melalui kehidupan kita adalah kita dituntut hukuman mati karena dosa itu, saudara. Yeskel pasal 18 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Sungguh semua jiwa aku punya, kata Tuhan. Baik jiwa ayah maupun jiwa anak, aku punya. Dan orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Saudara, jadi tidak bisa dosa itu ditebus oleh orang tuanya, atau orang tua oleh anaknya, dan sebagainya, tidak. Yang berdosa itulah yang harus dihukum. Dan hukumannya adalah mati, saudara. Karena dosa itulah yang menyebabkan kita mengalami hukuman. Tetapi puji Tuhan, darah Yesus telah menyelesaikan semuanya. Masalah-masalah akibat dari dosa tersebut yang baru kita baca, kita dengarkan, saudara yang kasih. Ada 4, saudara, akibat dari dosa. Memisahkan kita dari Allah, membuat kita merasa dikejar-kejar bersalah, membuat setan mendakwa kita senantiasa, menuntut hukuman mati kepada kita. Tapi darah Kristus telah menyelesaikannya. Masalah tersebut untuk kita semua yang percaya dan mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Darah Yesus, darah yang berkuasa, darah yang ajaib. Saudara, darahnya adalah untuk Allah. Darah Kristus dengan sempurna memenuhi hukum Allah yang menuntut hukuman bagi pelanggar hukum, bagi orang-orang yang berdosa. Darah Kristus itulah yang dipandang, yang menjadi harga di hadapan Allah untuk menebus segala dosa kita. Supaya kita tidak mengalami hukum Allah. Supaya murka Allah lalu daripada kita. Puji Tuhan, 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Tetapi puji Tuhan, darah Yesus, kembali lagi saudara kasih, darah Yesus melindungi kita dari segala hukuman akibat pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap firman Tuhan yang mengakibatkan kematian.
Darah Kristus melindungi kita, saudara, menebus kita. Sehingga akibat dari dosa itu, saudara yang kasih, tuntutan itu telah dibayarnya di kayu salib oleh Kristus Tuhan sebagai anak domba yang tidak bercacat celah. Haleluya. Saudara, dalam Keluaran pasal 12, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melaburkan darah domba di atas ambang pintu rumah mereka, untuk melindungi mereka dari malaikat-malaikat pencabut nyawa yang akan membunuh semua anak sulung. Saudara tahu kisah ini adalah kisah ketika orang Israel akan dibawa keluar dari Mesir karena perbudakan, melambangkan perbudakan dosa, dibawa ke tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian. Ada 10 tulah yang Tuhan jatuhkan kepada bangsa Mesir, kepada Firaun pada saat itu. Yang terakhir, yang ke-10 adalah semua anak sulung akan dibunuh, kecuali bangsa Israel. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia memotong anak domba, lalu darahnya dipercikkan kepada ambang pintu. Dan ketika ambang pintu terlihat ada darah yang terpercik, maka malaikat sebagai pencabut nyawa itu tidak masuk rumah itu dan dilewati. Dan tidak ada terjadi kematian di rumah itu. Tetapi seluruh bangsa Mesir, termasuk ternak-ternaknya, setiap yang sulung mati, saudara kasih. Terjadi tangis yang luar biasa. Saudara, anak domba yang dipotong kemudian darahnya dipercikkan di ambang pintu orang Israel itu menggambarkan pengorbanan Kristus sebagai anak domba yang tidak bercacat celah, yang dikorbankan di kayu salib, yang darahnya tercucur mulai dari kepala ketika saudara itu ditusukkan mahkota duri di kepalanya, lambungnya ditusuk, pecut yang terus menimbulkan bilur-bilur, mengeluarkan darah, paku yang terpaku di dalam tangannya, kiri kanan kakinya, saudara. Dan sebanyak-banyaknya, saudara, siksaan-siksaan yang dia alami, yang Yesus alami, yang menyebabkan darahnya keluar, dan ketika ditusuk darahnya habis, yang keluar cuma air doang. Dan darah itulah yang mensucikan kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan Keluaran pasal 12-13 berkata, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Darah anak domba melindungi dari murka Allah. Jadi tidak ada tulah kemusnahan di tengah-tengah. Haleluya, bangsa Israel. Sering kasih. Apabila aku menghukum tanah Mesir dengan hukuman kematian bagi anak-anak sulung, sering kasih. Oleh darah Kristus itulah, saudara, yang pertama, sering kasih, persekutuan saudara dan saya dipulihkan. Persekutuan dengan siapa? Dengan Tuhan kita, pencipta kita sendiri. Dipulihkan, saudara, diperdamaikan dengan darah Kristus. Ketika Allah Bapa melihat darah Kristus yang tercurah di kayu salib, dan kita mengakui darah itu yang telah menebus dosa kita, kita percaya kepada Kristus, maka Allah tidak lagi melihat dosa kita, tetapi dia melihat pengorbanan Kristus kayu salib. Lalu kita diperdamaikan dan murka Allah dilalukan daripada kita. Roma pasal 5 ayat 8-9, firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara katakan amin, bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipulihkan, diselamatkan dari murka Allah oleh darah Kristus yang tercurah bagi kita semua. Yang kedua, oleh darah Kristus kita ditebus, dibeli dari perhambahan dosa. Efesus pasal 1 ayat 7 firman Tuhan berkata demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Puji Tuhan, saudara kasih. Hari ini ada berita yang luar biasa yang kita telah dengar. Dengan darah Kristus itulah kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Oleh darah Yesus, kuasa setan dikalahkan. Puji Tuhan.
oleh darah anak domba. Wow, luar biasa sering kasih. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara, besok pagi kita akan bicara tentang darah adalah untuk manusia, untuk kita semua, darah Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa besok pagi dalam acara yang sama, Tongkat Gembala. Tuhan memberkati. Shalom.